Ramainya baliho politisi belakangan ini menuai kritik dan juga sorotan dari berbagai pihak. Di tengah kondisi pandemi, para politisi dianggap dalam tanda kutip menumpang situasi untuk kepentingan pribadi. Parpol sebetulnya telah menjawab di balik maraknya baliho tersebut, tapi tetap saja yang menjadi sorotan adalah soal etika dan lebih jauh sebetulnya apakah efektif pemasangan baliho ini untuk mengerek popularitas atau mungkin elektabilitas seorang tokoh atau politisi kalau ada kepentingan untuk pemilu di 2024. Saya akan diskusikan pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung. Ada Bang Masinton Pasaribu, politikus PD Perjuangan, Bang Maman Abdurrahman, Ketua Bapillu dari Partai Golkar, dan juga Kang Gunggun Herianto, analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam Bang Masinton, Bang Maman, Kang Gunggun, apa kabar? Selamat malam, Baik. Alhamdulillah. Pak Maman, ya, sehat selalu. Ya, kabar baik semua, mudah-mudahan sehat. Saya ke Kang Gunggun dulu. Kang Gunggun, sejauh ini ketika Anda melihat ya, saya yakin juga Kang Gunggun pasti sepanjang jalan kemana begitu mungkin melihat baliho-baliho ini. Karena ini sampai ke daerah-daerah juga. Dari yang Anda teliti, Kang Gunggun, bagaimana Anda menilai pemasangan baliho ini? Ya memang ada agenda politik bisa jadi, tapi di sisi lain juga ada isu yang lain. Kemudian soal di tengah pandemi tetap ada ambisi misalnya begitu ya untuk bisa mengerek popularitas atau mungkin elektabilitas. Oke, pertanyaan menarik. Dari sisi komunikasi politik sebetulnya setiap tindakan dan pesan aktor itu pasti punya tujuan untuk memengaruhi lingkungan politik. Itu udah jelas lah. Soal partai memang berbeda strategi. Mas Hinton tadi lebih samar, kemudian Bang Maman Golkar lebih terbuka. Itu aja perbedaannya. Tapi sebenarnya kalau ditanya behind the scene-nya, ya sami mawon. Saya melihat sebenarnya nggak apa-apa, lebih terbuka bahwa setiap proses komunikasi memang harus dibangun terutama dalam konteks jelang kontestasi elektoral di mana tidak ada incumbent. Jadi itu membiasakan juga tradisi marketing politik yang lebih terbuka sebenarnya. Soal kayak pemasangan media luar ruang, ya entah itu baliho atau sejenisnya, ataupun menggunakan kanal-kanal warga, seperti misalnya media sosial ataupun media mainstream, ini sebenarnya kan sebuah pendekatan dalam komunikasi politik yang semua orang sudah bisa memaklumin. Bahwa dalam menjelang 2024 itu, Mas Reinhardt, menurut saya akan ada 4 tahap nih. Pertama namanya tahap kemunculan. Kemudian yang kedua adalah tahap legitimasi. Kemudian yang ketiga tahap yang disebut dengan nominasi. Kemudian baru tahap pemilihan gitu. Jadi ini panjang nih. Saya lihat proses publisitas politik yang dilakukan oleh Pak Erlangga, publisitas politik yang dilakukan oleh Mbak Puan Maharani itu pasti kita bisa katakan terhubung ya dengan agenda 2024. Ya, contoh misalnya kalau kita mau jujur, tingkat keterkenalan Mbak Puan sama Pak Erlangga belum dimaksimal betul ya. Ya average ya 65-75% orang mengenal Pak Erlangga. Dan itu harus didorong untuk kemudian dikenalkan lebih luas kan ke halayak. Tingkat keterpilihannya pun itu masih di bawah. Ya membentang antara 0, sampai 3%. Nah artinya memang butuh kerja-kerja politik dan sekaligus komunikasi politik. Kerja politik mengadvokasi isu-isu publik, apalagi ini ada terhubung dengan situasi pandemi, harus melakukan banyak inisiatif kerja. Selain itu mengkomunikasikan dirinya ke halayak. Nah nanti apakah kemudian tahap pemunculan itu bisa berujung pada tahap legitimasi? Legitimasi itu misalnya tingkat keterpilihannya meningkat. Dan itu bisa dipertimbangkan sebagai opsi untuk kemudian menjadi calon ya. Sama bukan hanya di internal partai, melainkan juga hubungannya dengan partai lain dan tentu juga masyarakat luas kan begitu ya. Nah itu pada akhirnya akan kemudian mensuplai tokoh-tokoh yang bersangkutan itu untuk dipertimbangkan dalam konteks nominasi.
nominasi itu kan tidak bisa sendirian. Kayak PDI Perjuangan misalnya, apakah dengan Gerindra, apakah misalnya Golkar dengan Partai X, Nasdem ke, PKS ke, ya itu tergantung pada situasi dinamis nanti ya. Yang jelas saya melihat Mas Reinhardt, proses-proses politik ini masih cukup panjang. Oke, dan ini bisa jadi kemudian atau yang Kang Gunggun lihat ini masih dalam tahap pemunculan ya Kang ya. Jadi ya silakan saja, ini oke untuk masyarakat agar lebih mungkin juga melihat dan juga terbuka terhadap mungkin banyak bakal kandidat. Kang Gunggun ada pandangan yang berbeda soal etis dan tidak etis tadi dan juga bisa dikaitkan dengan efektivitas penggunaan baliho dan juga billboard untuk mengerek elektabilitas, singkat Kang. Ya, tentu bicara soal etika, ada potensi memang untuk kemudian kalau tidak hati-hati itu terlanggar begitu ya. Ada beberapa. Pertama itu menyangkut konflik of interest, terutama misalnya antara jabatan, posisi publisitas yang dilakukan melalui beragam kanal atas nama jabatan yang bersangkutan. Nah itu menyangkut sumber pendanaannya, ya kan? Nah itu harus clear. Terbuka apakah seluruh alat untuk publisitas, namanya ini free ride publicity kah atau tie-in publicity kah ya kan? Kalau free ride memanfaatkan lembaganya dan sumber anggarannya misalnya apakah dari DPR, apakah sumber pendanaannya itu dari Menko Perekonomian untuk mempublisitaskan dirinya. Nah itu baru masuk konflik kepentingan ya. Kenapa? Karena bagaimanapun ada dimensi uang rakyat di situ, sehingga kemudian keterbukaan itu juga diperlukan. Kalau misalnya Pak Erlangga atau Mbak Puan menggunakan sumber-sumber dana dari partai atau individunya, jelas tidak ada yang dilanggar secara etika. Tetapi kalau kemudian ada penggunaan dana rakyat, misalnya dalam posisinya sebagai Menko, dalam posisi sebagai Ketua DPR, disitulah sebenarnya terjadi yang disebut dengan pelanggaran ya, terutama menyangkut konflik kepentingan. Nah yang kedua soal etika ini proporsi. Apakah proporsi kerja real berbasis komunitas, misalnya entah itu community relation, community empowerment, community services ya untuk pandemi ini jauh lebih besar dibanding pencitraan di berbagai medium komunikasinya atau tidak. Nah ini juga tentu akan menjadi evaluasi. Sekarang sedang berjalan, publik sendiri tentu akan mengevaluasi apakah kemudian kerja-kerja real, working in public ya, bekerja di publik itu kemudian dilakukan terasa dampaknya oleh publik atau lebih bergaung publisitas politiknya lewat baliho dan sejenisnya. Sehingga kemudian itu nanti akan menjadi bahan evaluasi sebenarnya. Tingkat keterkenalan tinggi, dibicarakan banyak orang, belum tentu berkorelasi positif dengan citra positif atau penerimaan positif dari warga. Oke, baik. Tapi diskusi yang menarik, sayang sekali tapi waktu kita terbatas sekali Kang Gunggun dan juga Bang Maman dan juga Bang Masinton. Tapi mudah-mudahan publik bisa mendapatkan perspektif dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Karena banyak sekali yang mengkritisi dan juga melihat baliho-baliho yang kemudian ditemui ini dinilai yang tadi sudah kita bahas ini ya, tidak etis dan lain sebagainya. Tapi sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Masinton, Bang Maman, Kang Gunggun, terima kasih banyak. Sehat selalu. Selamat malam. Ya, kalau berisik nih, kalau lagi di mobil ya. Bang, sehat Bang ya, Bang Masinton ya. Ayo, Bang Gunggun. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.